Sahabat Nabi adalah sebutan bagi Muslim untuk orang-orang yang mengenal dan melihat langsung Nabi Muhammad SAW, membantu perjuangannya dan meninggal dalam keadaan beragama Islam. Para sahabat yang utama mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Nabi Muhammad SAW, sebab mereka merupakan penolongnya dan juga merupakan murid dan penerusnya. Bagi dunia Islam saat ini, sahabat Nabi berperan sangat penting, yaitu sebagai jembatan penyampaian hadis dan sunnah Nabi Muhammad SAW yang mereka riwayatkan. Pada awalnya para sahabat berkumpul dan tinggal di kota Madinah dan sebagian lainnya di Mekah, yang kemudian mereka menyebar lagi ke berbagai daerah seperti Mesir, Yaman, Syam, dan Afrika Utara setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 11 Hijriah. Tidak mungkin bisa dipastikan mengenai jumlah sahabat Nabi secara tepat karena berbagai faktor seperti perbedaan definisi dan luasnya daerah persebaran mereka selama hidup. Jika merujuk hanya pada jumlah sahabat Nabi yang tercatat dalam berbagai buku biografi karangan ulama yang membahas mereka, seperti kitab Tabaqat Al-Kabir karya Ibnu Sa'ad, kitab Al-Isti'ab karya Ibnu Abdil Bar, dan Mu'jam Asy-Syahabah karya Ibnu Qani, maka terdapat 2.700-an sahabat laki-laki dan 380-an sahabat perempuan. Sedangkan Imam Al-Kastalani dalam kitab Al-Mawahib menyatakan bahwa jumlah sahabat Nabi ketika peristiwa Fatu Mekah adalah sekitar 7.000 orang. Lalu dalam peristiwa Perang Tabuk bertambah menjadi 70.000 orang. Dan terakhir pada peristiwa Haji Wada jumlahnya mencapai sekitar 124.000 orang. Identifikasi terhadap sahabat Nabi termasuk tingkatan dan statusnya merupakan hal yang penting dalam dunia Islam karena digunakan untuk mengevaluasi keabsahan suatu hadis maupun perbuatan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh mereka. Menurut Al-Hakim An-Naisaburi dalam karyanya Al-Mustadrak, tingkatan sahabat Nabi terbagi dalam 12 tingkatan. Yang pertama adalah Khulafaur Rasyidin, 10 dan selebihnya yang dijanjikan surga ketika masih hidup. Di antaranya yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ia adalah Khalifah Rasyidin pertama sesudah Madinah era Nabi Muhammad SAW dan juga mertua Nabi Muhammad, ayah Aisyah. Yang kedua ada Umar bin Khattab. Ia adalah Khalifah Rasyidin kedua sesudah Abu Bakar dan juga mertua Nabi Muhammad, ayah dari Hafsah binti Umar. Yang ketiga Utsman bin Affan. Ia adalah khalifah ketiga sesudah Umar dan menantu Nabi Muhammad, menikah dengan Ruqayyah dan Ummu Kulsum sehingga mendapat gelar pemilik dua cahaya. Yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Ia adalah khalifah Rasyidin keempat sesudah pembunuhan Utsman dan juga menantu Nabi Muhammad SAW. Menikah dengan Fatimah Az-Zahra, Ali diakui sebagai imam pertama bagi Islam Syiah. Yang kelima adalah Talhah bin Ubaidillah. Ia masuk Islam ditemani oleh Abu Bakar. Dia mengikuti perang Uhud dan terbunuh pada pertempuran Unta atau perang Jamal. Yang keenam Zubair bin Awam. Ia adalah menantu Abu Bakar dengan menikahi putrinya Asma binti Abu Bakar dan keponakan Khadijah binti Khuwailid. Yang ketujuh ada Abdurrahman bin Auf. Ia termasuk yang terdahulu masuk Islam. Yang kedelapan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia salah seorang yang masuk Islam dan salah satu sahabat penting Nabi Muhammad SAW. Dia berasal dari Bani Zuhrah. Yang kesembilan Sa'id bin Zaid. Ia termasuk orang pertama yang masuk Islam dan menikah dengan Fatimah binti Al-Khattab, adik Umar bin Khattab. Dia adalah putra dari Zaid bin Amr bin Nufail. Yang ke-10 Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ia adalah termasuk calon khalifah selama perundingan Sakifah Bani Sa'idah setelah meninggalnya Nabi Muhammad bersama Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Yang kedua para sahabat yang masuk Islam di Mekah sebelum Umar dan mengikuti majelis Da'arul Arkam. Yang ketiga para sahabat yang ikut serta berhijrah ke negeri Habasyah. Yang keempat, para sahabat kaum Ansor yang ikut serta dalam Baiat Aqabah pertama. Yang kelima, para sahabat kaum Ansor yang ikut serta dalam Baiat Aqabah kedua. Yang keenam, para sahabat kaum Muhajirin yang berhijrah sebelum sampainya Nabi Muhammad SAW di Madinah dari Kuba. Yang ketujuh, para sahabat yang ikut serta dalam Perang Badar. Yang kedelapan, para sahabat yang berhijrah antara Perang Badar dan Perjanjian Hudaibiyah. Yang kesembilan, para sahabat yang ikut serta dalam Baiat Ridwan pada saat ekspedisi Hudaibiyah. Yang ke-10, para sahabat yang masuk Islam dan berhijrah ke Madinah setelah perjanjian Hudaibiyah.
Yang ke-11, para sahabat yang masuk Islam setelah Fathu Makkah. Yang ke-12, para sahabat anak-anak yang melihat Nabi Muhammad di waktu atau tempat apapun setelah Fathu Makkah. Terdapat sekelompok sahabat Nabi yang dipandang lebih tinggi statusnya di antara kalangan mereka sendiri, yaitu sebagai ulama yang dimintakan fatwanya untuk berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Sahabat Nabi yang memberikan fatwa diperkirakan ada sekitar 130 orang, laki-laki dan perempuan. Menurut Ibnu Qayyim, para ulama sahabat Nabi terbagi sebagai berikut. Yang pertama adalah para sahabat yang banyak berfatwa, yaitu 7 orang: Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Aisyah Ummul Mukminin, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Abbas. Para sahabat yang pertengahan dalam berfatwa antara lain Abu Bakar As-Siddiq, Ummu Salamah, Anas bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah, Utsman bin Affan, Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Abdullah bin Zubair, dan lain-lain. Para sahabat yang sedikit berfatwa yaitu Abu Darda, Abu Al-Yasar, Abu Salamah Al-Ma'zumi, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Nu'man bin Bashir, Ubay bin Ka'bah, Abu Ayyub, Abu Talhah, Abu Zar, Ummu Atiyah, Safiyah Ummul Mukminin, Hasfah, dan Ummu Habibah.